Solehah. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. Aku di sini mau nyampein materi ketiga, yaitu tentang rumpun modal-modal pembelajaran. Nah, kalian udah tahu belum sih apa yang dimaksud atau pengertian dari rumpun modal-modal pembelajaran? Aku mau jelasin dulu nih apa yang dimaksud dengan model pembelajaran itu sendiri. Jadi, menurut Udin Winatapura tahun 1994, model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dan fungsinya adalah sebagai pedoman bagi para perancang pengajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Sedangkan rumpun model pembelajaran adalah hal yang menyangkut untuk diajarkan kepada anak didiknya, yakni berupa sikap, pola pikir, pengetahuan, dan intelektual maupun kreativitas anak didik tersebut. Yang selanjutnya, rumpun model-model pembelajaran itu ada 4, yaitu yang pertama, model interaksi sosial, yang kedua, model pemrosesan informasi, yang ketiga, model personal atau individu, yang keempat, model tingkah laku atau perilaku. Yang pertama adalah model interaksi sosial. Nah, pada model ini lebih menekankan kepada usaha dan pengembangan kemampuan peserta didik. Jadi, guru di sini harus pandai-pandai dalam mengaplikasikan model pembelajaran agar mampu menunjang kemampuan peserta didik dan cara belajar peserta didik dengan hasil yang baik dan tidak menimbulkan masalah. Rumpunan modelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penemuan kelompok menurut Herbert Taylor-John, yakni perkembangan individu antar kelompok. Yang kedua adalah inquiry, penemuan sosial menurut Byron Macialas Benjamin Jocks, yakni pemecahan masalah. Yang ketiga adalah bermain peran menurut Vinnie Fadel George Sevel, yakni mempengaruhi peserta didik untuk menemukan nilai-nilai pribadi dan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat adalah simulasi sosial menurut Sharon Bookcok Harold Quesno, yakni membantu peserta didik mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial. Yang kedua adalah model pemrosesan informasi. Dalam model ini menjelaskan tentang bagaimana cara seorang individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. Pada model ini juga, siswa dapat memberikan tanggapan tentang apa hal baru yang ia temukan atau ia rasa ada perubahan yang ada di sekitarnya. Untuk rumpunan modelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model berpikir induktif desain untuk mengembangkan proses mental. Nah, di sini seorang peserta didik diajarkan untuk tampil berani dengan hal yang ia punya. Yang kedua adalah memori mengingat dan menyimpan hal yang diserap oleh pikirannya. Yang ketiga adalah model penata lanjut untuk menciptakan kemampuan yang baik. Guru mengajarkan bagaimana cara mengembangkan kemampuan untuk bakat yang ada pada anak didiknya agar termotivasi untuk itu. Dan yang keempat adalah pertumbuhan kognitif, di mana di sini guru berusaha untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki oleh anak didik tersebut. Nah, yang ketiga adalah model individual atau personal. Model ini lebih menekankan pada proses pengembangan kepribadian seorang peserta didik dengan memperhatikan kepribadian seorang peserta didik tersebut. Rumpunan dari model ini antara lain yang pertama yaitu pengerjaan non-direktif. Guru lebih menekankan pada anak didik untuk dapat membentuk kemampuan atau kesadaran diri individu. Yang kedua adalah latihan kecerdasan. Guru di sini meningkatkan kemampuan anak didiknya tentang pemahaman diri pribadi. Dan yang ketiga adalah sinetik kreativitas. Di sini anak lebih berkreasi dalam mengemukakan ide-idenya. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, model
perilaku atau tingkah laku. Pada model ini, peserta didik dibimbing untuk dapat memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku ke dalam jumlah kecil dan berurutan. Ada 4 fase dalam model modifikasi tingkah laku atau perilaku. Yang pertama adalah fase mesin pengajaran, yang kedua adalah penggunaan media, yang ketiga adalah pengajaran berprogram, dan yang keempat adalah opening conditioning dan operant reinforcement. Rumpunan dari model ini adalah yaitu yang pertama, manajemen kontingensi dan kontrol diri berupa fakta yang diberikan atau diajarkan sesuai dengan keterampilan sosial. Dan yang kedua adalah relasi santai dan penggunaan pengurangan ketegangan-ketegangan yang diajarkan untuk pribadinya. Dan yang terakhir yang ketiga adalah latihan langsung. Ini berkaitan dengan perilaku dan keterampilan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai rumpun model-model pembelajaran, dan mohon maaf apabila ada yang kurang atau bagaimana, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.